Halo insan Gema Edukasi, selamat sore. Apa kabar kalian di sore hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program acara Bimbingan Belajar atau Bimbel untuk siswa-siswi kelas 11. Hari ini kami akan membahas mata pelajaran Bahasa Inggris dan di studio telah hadir Miss Halimah, Miss Rebecca, and Mr. Ramon. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Hello, how are you today? I'm doing well. I'm fine. Insan Gema Edukasi, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Berbagi ilmu untuk semua. Rahma mengucapkan selamat mendengarkan. Akan pulang, jangan dengarkan gosip murahan tentang aku. Berjanjilah sayang untuk selalu setia, meski ku tak selalu di sampingmu. Tak usah menangis meratapi aku, tak perlu kau berpikir ku meninggalkanmu. Mana mungkin selimut tetangga hangat di tubuhku dalam kedinginan malam-malam panjang. Setiap tidurku selalu kesepian. Selalu kesepian. Berjanjilah sayang untuk selalu setia, meski ku tak selalu di sampingmu. Tak usah menangis meratapi aku, tak perlu kau berpikir ku meninggalkanmu. Tak usah menangis meratapi aku, perlu kau berpikir ku meninggalkanmu. Mana mungkin selimut tetangga hangat di tubuhku dalam kedinginan malam-malam panjang. Setiap tidurku selalu kesepian. Kesepian. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Itulah tadi sebuah lagu yang mengawali jumpa kita kali ini. Segera saja kita mulai materi kita bersama Miss Halimah and Miss Rebecca dan juga
Mr. Ramon. Silahkan, Miss. Selamat sore insan edukasi. Hari ini kita akan membahas tentang future tense. Future tense salah satu tenses yang kita gunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan datang. Kegiatan yang akan datang bisa berupa rencana ataupun hal yang akan kita lakukan. Future tense ini biasanya menggunakan will, shall, dan juga verb one atau infinitive. Kalau untuk rencana, misalnya kita akan menanyakan rencana seseorang menggunakan future tense will. For example, Miss Rebecca, what will you do tomorrow? Tomorrow I will go to Martapura. Okay. What about you? Mr. Ramon, what will you do tomorrow? Tomorrow, I will be accompanying Miss Rebecca to Martapura. Oke. Dari dua kalimat itu tadi adalah menanyakan rencana. Dua-duanya menggunakan kalimat will. Miss Rebecca will go to Martapura, sedangkan Mr. Ramon will be accompanying Mr. Rebecca to Martapura. So, jadi kalimat yang pertama subjeknya adalah Miss Rebecca, kemudian will dan infinitive. Miss Rebecca will go to Martapura. Sedangkan Mr. Ramon tadi menggunakan kalimat subjek will be accompanying. Jadi karena dia tidak menggunakan kata kerja verb one setelah will, jadi dia dibantu oleh auxiliary be dan verb ing. I will be accompanying. Dua-duanya menggunakan ciri khas yang utama adalah will. Okay. How about tonight? What will you do tonight? Tonight I'm going to sleep a lot. You are going to sleep a lot. How about you, Mr. Ramon? Tonight, I'm going to eat dinner. Okay, with whom are you going to eat dinner? I don't know yet. Would you like to have dinner? Okay. What time are you going to have dinner? I usually eat dinner around 6 p.m. Okay, how about you, Rebecca? Are you going to have dinner too? I think so. Okay. Now, tadi Miss Rebecca dan Mr. Ramon menggunakan I'm going to sleep a lot, sedangkan Mr. Ramon menggunakan I'm going to have dinner. Tidak menggunakan will tapi menggunakan to be going to. Jadi future tense tadi selain menggunakan will, itu bisa menggunakan to be going to, verb one. Jadi kalau to be yang digunakan adalah to be present, is, am, Miss Rebecca tadi bilang I am, subject, to be going to. Kalau Mr. Ramon tadi I am going to have dinner, menggunakan am, to be-nya. Jadi selain menggunakan will, bisa juga menggunakan to be going to dalam membuat kalimat future tense. Oke, itu untuk menggunakan rencana in the future. Oke, now tell me, Miss Rebecca, how about tomorrow is you will go to Martapura. Okay, so will you go with what is it? What time will you go? I will go at 8:30 a.m. Okay, so at 7 at 8 you will not be in Lampung anymore. No, at 8 I will still be in Lampung. Oh, still in Lampung. Yeah. So at 9 you will not be in Lampung anymore. At 9 I will also still be in Lampung, but not in Bandar Lampung. Not in Bandar Lampung, somewhere else. Maybe Yeah. I'll be in Okay. Lampung Selatan. In Lampung Selatan. So, what will you do in Martapura? I'm going to visit a friend. Okay. How about you, Ramon? What will you do in Martapura? I will watch a Kuda Lumping performance. Oh, you will watch Kuda Lumping performance in Martapura. Okay, those two sentences, dua kalimat tersebut menggunakan Miss Rebecca tadi menggunakan kalimat I'm going to, sedangkan
Mr. Ramon menggunakan I will watch kuda lumping. Kedua-duanya rencana yang akan datang tomorrow. Jadi ada beberapa times yang bisa time signal keterangan waktu yang bisa digunakan dalam future tense. Tomorrow, tonight, itu penggunaan dalam kalimat future tense. Sedangkan untuk menggunakan dalam negatif bisa menggunakan will not, will dan not, atau bisa disingkat menggunakan won't. Okay, tell me what for next week. What won't you do next week? Next week, I won't go to America. How about you, Mr. Ramon? Next week, I won't be teaching in class. Okay, so tadi Miss Rebecca dan Mr. Ramon menggunakan kalimat will not yang disingkat menjadi won't. I will not go to America. I won't go to America. Sedangkan Miss Ramon, I will not be teaching atau I won't be teaching next week. Oke. Jadi kalimat future tense ini yang pertama membuat kalimatnya subject, will, kemudian infinitive atau verb one, atau boleh menggunakan subject, to be, going to, dan infinitive. Jadi kedua-duanya bisa digunakan dalam future tense. Future tense ini bisa digunakan untuk menyatakan rencana atau kegiatan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Itu saja untuk future tense-nya hari ini. Insan Edukasi, terima kasih. Baik, kita rehat sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Pendengar Radio Gema Edukasi, rehat sejenak ya, dan nanti setelah ini kita akan
Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kembali lagi bersama saya Rahma, Miss Halimah, Miss Rebecca, and Miss Mr. Ramon. Oke, Miss Halimah, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke present continuous ya. Oh, present continuous. Oke, silahkan Miss. Oke, present continuous biasanya digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang kita lakukan. Ciri khasnya menggunakan verb ing. Biasanya kita membuat kalimatnya menggunakan subjek seperti biasa dan dibantu oleh to be. To be yang digunakan adalah is, am, atau are. Kemudian verb ing. Itu untuk menyatakan kegiatan seperti sekarang, seperti now, at the moment, at present. Ini ada beberapa penggunaan dari present continuous tense. Yang pertama, kita menggunakan present continuous tense untuk menyatakan yang sedang kita lakukan. Contohnya, what are you doing now, Mr. Ramon? Right now, I'm sitting in a room. Oke, Mr. Ramon membuat kalimat I'm sitting in the room. Mr. Ramon subjeknya adalah I, kemudian dibantu oleh to be-nya am, kemudian verb ing, sitting in the room. Mr. Ramon, I'm sitting in the room. Mr. Ramon is sitting in the room. Atau artinya, saya sedang duduk di sebuah ruangan. How about you, Miss Rebecca? What are you doing? I am also sitting in a room, and now I'm talking. Okay, Mr. Rebecca, make 2 sentences. I'm sitting in the room and I'm talking. Sama, artinya I'm talking. Saya sedang berbicara. Subject to be dan verb ing. I'm sitting in the room. Okay, I'm talking and I'm sitting in the room. Okay, kemudian ada penggunaan yang kedua untuk sesuatu yang sedang berlangsung tapi untuk sementara. Contohnya di sini, Michael is at university. He is studying history. Kalimat itu menunjukkan Michael sedang belajar di sebuah universitas dan waktunya sementara. Dia belajar sejarah. Jadi waktu pembelajarannya bukan waktu yang seumur hidup dia belajar sejarah di universitas, itu hanya beberapa waktu atau beberapa tahun saja di situ. Kemudian ada lagi contohnya, I'm working in London for the next 2 weeks. Saya sedang belajar di London sampai 2 minggu yang akan datang. Jadi belajar di London merupakan waktu sementara saja sampai 2 minggu yang akan datang. How about 2 of you? So what are you doing in Lampung? We are teaching English for the next 6 months. Okay, Miss Rebecca menggunakan kalimat I'm teaching English for the next 6 months. Yes, correct. Miss Rebecca menyatakan bahwa dia sementara saja berada di Lampung untuk mengajar bahasa Inggris di Lampung. Di sini tadi Miss Rebecca menggunakan kalimat for the next 6 months. Untuk 6 bulan yang akan datang, itu menyatakan kegiatan yang memang tidak permanen, hanya sementara saja yang dilaksanakan. Dia menggunakan present continuous tense. Kemudian present continuous tense juga bisa menyatakan untuk kegiatan yang akan datang. Contohnya, so this afternoon, what are you going to do? We're going somewhere. Okay, how about you, Ramon? What are you going to do? I think this afternoon we're eating pechelele. I think Ramon is hungry now. So, present continuous tadi Ramon mengatakan I'm going to eat pecelele. I'm going to eat pecelele. That is itu adalah present continuous tense, tapi orientasinya untuk future tense. Miss Rebecca juga mengatakan bahwa I'm going to go somewhere, suatu tempat, rencana menggunakan present continuous tense juga. Jadi hal yang perlu ditekankan bahwa penggunaan present continuous tense ini adalah untuk menyatakan kegiatan
saat ini, sementara, bukan permanen, dan juga untuk menyatakan kegiatan di masa yang akan datang. Ciri khas penggunaan kalimat ini adalah verb ing. Verb ing, to be, dan verb ing. To be yang digunakan adalah is, am, dan are, kemudian ditambah verb ing. Kemudian kalau kita ingin menggunakan kalimat dalam bentuk negatif, kita tinggal menambahkan to be, setelah itu not, dan verb ing. Misalnya, I'm not reading comic right now. Saya tidak sedang membaca komik sekarang. I'm not setelah subjek I, to be, kemudian not. I am not reading comic right now. Atau contoh yang lainnya adalah they are not talking. They are, kemudian ditambah not, talking. Kalimat negatifnya ya, they are not talking right now. So both of you, what you are not doing right now? I'm not singing. Okay, how about you, Ramon? Right now, I'm not eating pechelele. Okay. He's also not dancing. I don't know why. He should be dancing. Okay. So, they make two sentences ya. Ramon is still talking about pecel lele. I'm not eating pecel lele. Subject to be not, and then pecel lele. And then Rebecca say that she is not singing, yeah. And then she is not dancing either. Okay, subject to be not, and verb ing. Okay, jadi present continuous tense menggunakan not tadi adalah bisa juga disingkat. Jadi kalau misalnya is not menjadi isn't. Misalnya Rebecca isn't singing. Ramon isn't dancing. They aren't eating pecel lele. Okay. Now can you make sentences by using not, Miss Rebecca? Yes. We aren't singing right now. And we're not flying. We aren't flying. We're not flying. Okay, we aren't flying. Okay, we aren't flying. Aren't flying itu dari are dan not ya. Are not flying. How about you, Ramon? Miss Rebecca, why aren't we flying right now? Okay. I don't know why we aren't flying right now. Okay. They make sentence by using aren't flying, aren't flying, are not flying. Okay ya. Jadi is not, are not, kemudian am not merupakan kalimat negatif dari present continuous tense. Selain itu, time signal yang bisa digunakan adalah now, at the moment, at present, at this time, merupakan time signal atau keterangan waktu yang bisa kita gunakan dalam present continuous tense. Oke, demikianlah tentang present continuous tense. Kita lanjutkan materi berikutnya setelah pesan-pesan berikut. Oke, menarik tentunya pembahasan kita di pelajaran bahasa Inggris. Dan nanti selepas yang berikut, kita akan lanjutkan kembali. Leha, apa kabar dengan Leha? Semoga Leha kangenin abang. Leha, malam ini abang pulang. Leha, Leha, Leha. Leha, Leha, Leha. Leha, abang bawa kerak telur. Sampai rumah Leha jangan molor. Leha, ingat semangat jangan kendor. Leha, Leha, Leha. Leha, Leha, Leha.
sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kita kembali lagi masih dalam pembelajaran bahasa Inggris bersama Miss Halimah, Miss Rebecca, and Mr. Ramon, dan kita akan lanjutkan ke materi past tense. Oke, silakan Miss. Oke, Insan Edukasi, kali ini kita akan bahas past tense. Past tense merupakan salah satu tenses yang sering digunakan dalam percakapan. Past tense ini untuk menyatakan kegiatan yang telah lampau kita lakukan, biasanya orientasinya baru saja, just now, kemudian yesterday, kemarin, last week, minggu yang lalu, last year, last month, ya. Kemudian ciri khas dari past tense adalah dia menggunakan verb to. Kata kerja kedua, biasanya ada dua tipe kata kerja yang digunakan, yaitu regular verbs dan irregular verb. Kalau regular verb misalnya watch. Watch itu kita tambahkan ed di belakangnya menjadi watched. Kemudian ada juga wash, kita tambahkan menjadi washed, jadi regular verb. Sedangkan irregular verb adalah bentuk tidak beraturan dari kata kerja. Biasanya kalau go menjadi went, kemudian sing menjadi sang, swim menjadi swam. Itu adalah bentuk irregular verb dari past tense. Jadi verb 2 itu ciri khasnya. Kemudian kalau kita ingin membuat kalimat, yang pertama kita membuat subjeknya, kemudian verb 2. Verb 2-nya boleh regular atau irregular. Itu untuk kalimat positif. Kalau untuk kalimat negatif biasanya subjek, didn't, kemudian verb 1. Jadi ciri khasnya adalah did not, verb 1, atau infinitive kembali lagi. Kemudian kalau ingin membuat dalam interrogatif biasanya menggunakan did, verb 1 atau infinitive, kembali lagi ke verb 1, kemudian baru did, subjek, kemudian verb 1 atau infinitive-nya. Penggunaan past tense yang pertama adalah kita menggunakan past tense untuk menyatakan kegiatan yang telah lampau. Misalnya, ini contohnya, I met my wife in 1983. Saya berjumpa istri saya di tahun 1983, suatu yang sudah lampau. Met di sini, I met. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja irregulars. Met. I met, saya bertemu istri saya di tahun 1983. Kemudian we went to Spain for our holiday. Kami pergi ke Spanyol untuk liburan kami. Mungkin last year ya. Jadi we, kemudian verb 2-nya went. Kemudian they got home very late last night. Subject verb 2. Verb 2-nya menggunakan irregular verbs. Okay, how about you, Ramon, something that you remember very well in your mind. Maybe you had a holiday in a place in the world. Maybe you have ever visited Spain. Have you? Yeah, I actually studied in Spain for a Oh. semester. For a semester, really? Yeah. Okay, so when did it? I studied in 2013. Oh, in 2013. Did you get scholarship? Yes, actually, my college paid for my tuition in Spain. Oh, Mr. Ramon made a sentence like this. I studied in Spain. And then I got scholarship. Mr. Ramon studied. Mr. Ramon, subject, and studied is verb 2 or regular verbs. There, something that Mr. Ramon, suatu yang Mr. Ramon lakukan di masa lampau. Mr. Ramon pernah belajar di Spain ya in 2013 ya, dalam 2013. I studied in Spain in 2013, suatu yang dilakukan di masa lampau. How about you, Miss Rebecca?
Okay, so have you ever studied in Spain too, like Ramon? I have never studied in Spain. Okay. I have only been to Indonesia and America. Oh, Miss Rebecca went to Aceh, right? Yes, Yeah. I went to Aceh 2 years ago. Okay, Miss Rebecca went to Aceh in 2013. Yeah, 2013. Okay, Miss Rebecca went to Aceh when Oh, to Aceh in 2013. actually, it was in January 2014. Oh, in January 2014, the exact time, right? Yes, it was very close to 2013. Okay, Miss Rebecca still remember in January 2014. Okay, so sebenarnya kalau kita membuat kalimat past tense itu waktunya benar-benar pasti kita ingat kapan menggunakan past tense. Okay, here ada lagi penggunaan. Oke, itu tadi penggunaan sesuatu yang pernah dilakukan di masa lampau. Once, sekali ya terjadi. Kemudian penggunaan yang kedua adalah sesuatu menggunakan ago untuk past tense. I met my wife long time ago. Saya bertemu istri saya beberapa waktu yang lalu. Maybe I met my husband long time ago ya. Okay, can you make a sentence by using ago, Mr. Ramon? I was born 21 years ago. Okay. Okay, how about you? I ate breakfast 5 hours ago. Okay. Okay. Miss Ramon make a sentence. I was born 21 years ago. Miss Ramon make a sentence. I was born 21 years ago. Okay. Ago. And then Miss Ramon also use was. Actually past tense beside using verbal there is nominal of the past tense that was using was and were. Okay, we will talk about it later, but we will see the Miss Rebecca sentence. What was the sentence? I made the breakfast 5 hours ago. Yes, I ate breakfast Okay, I ate 5 hours ago. 5 hours ago. I ate breakfast 5 hours ago. Saya sudah makan pagi 5 jam yang lalu. Oke ya. Menggunakan subjek I, kemudian verb to, ate, kemudian 5 years ago. Okay, let's see that Ramon make a sentence by using was and were. Past tense sebenarnya selain menggunakan verbal bisa juga menggunakan nominal sentence. Jadi past tense yang digunakan Ramon adalah was atau were. Jadi kalau misalnya subjeknya si, he, and I, it biasanya menggunakan was, sedangkan Dewi, you menggunakan were. Biasanya tidak menggunakan kata kerja, tapi menggunakan komplement pelengkap ya, bisa pelengkapnya berupa adjective, adverb, atau kata benda. Oke, selain menggunakan was dan were, past tense juga menggunakan did untuk kalimat negatif dan interrogatif. Misalnya, I didn't go to mall yesterday. Saya tidak pergi ke mall kemarin. How about you, Miss Rebecca? Yesterday, what you didn't do yesterday? I didn't go to school yesterday. Oh, I didn't go to school yesterday. Saya tidak ke sekolah kemarin. I didn't go to school. How about you, Ramon? Yesterday, I didn't eat nasi uduk. I didn't eat nasi uduk. I think Ramon is hungry. I didn't eat nasi uduk. Subjek didn't verb one ya. Oke, kalau misalnya interrogatif juga bisa menggunakan past tense, menggunakan did juga untuk membuat pertanyaan. Misalnya, tadi Miss Rebecca, I didn't go to school. I didn't eat nasi uduk. Itu untuk negatif. Kalau interrogatif kita bisa menggunakan did juga. Misalnya dalam contoh, when did you go for your
where did you go for your holiday? Where did you go for holiday? Atau did she play tennis when she was younger? Atau did you live abroad? Itu dua-duanya menggunakan did untuk kalimat pertanyaan. Oke, itu saja untuk pembahasan past tense kali ini. Materi kali ini kita akan lanjutkan setelah pembahasan yang lain setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih Insan Edukasi atas perhatiannya. Semakin menarik tentunya pembahasan kita, dan kita rehat lagi sekali lagi ya untuk mendengarkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Siapakah mau ikut? Ayo berangkat, pergi denganku di hari libur sekarang. Pergi jauh menuju bulan. Jangan lupa banyak-banyak membawa bekal agar tidak kelaparan di jalanan. Ayo kawan, kita berangkat naik delman atau onta. Kita ramai-ramai pergi ke bulan. Jangan lupa banyak-banyak membawa bekal agar tidak kelaparan di jalanan. Ayo kawan, kita berangkat naik delman atau onta. Kita ramai-ramai pergi ke bulan. Ayo kawan, kita berangkat naik delman atau onta. Kita ramai-ramai pergi ke bulan. Ayo kawan, kita berangkat naik delman atau onta. Kita ramai-ramai pergi ke bulan. Ayo kawan, kita berangkat naik delman atau onta. Kita ramai-ramai pergi ke bulan. Ayo kawan, kita berangkat naik delman atau onta. Kita ramai-ramai pergi Cibi. Kita ramai-ramai pergi ke bulan. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Baiklah pendengar Radio Gema Edukasi, tak terasa ya kita telah sampai pada akhir pembahasan materi kita untuk hari ini. Silakan Miss Halimah untuk memberikan kesimpulan. Oke. Future tense. Hari ini kita Insan Edukasi tadi membahas future tense, past tense, dan present continuous. Future tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan kita lakukan berorientasi rencana. Ciri khasnya subjek, will, verb once. Dan boleh juga menggunakan subjek to be, going to, verb one. Keterangan waktunya boleh
tomorrow, later, next week, next year juga bisa. Contohnya I will go to the cinema tonight, he will play tennis tomorrow. Itu adalah contoh dari future tense. Sedangkan untuk present continuous adalah tenses yang untuk menyatakan sesuatu yang sedang kita laksanakan. Ciri khasnya adalah dia menggunakan subject, to be, dan verb ing. Subject, to be, verb ing. To be yang digunakan adalah is, am, dan are. Biasanya kita menggunakan present continuous ini untuk menyatakan sesuatu yang sedang kita lakukan. Misalnya, I'm still talking, we are still eating, kemudian we are working. Atau juga boleh menggunakan not. Menggunakan misalnya I'm not eating right now, I'm not dancing, I'm not singing. Boleh juga seperti itu. Tapi ciri khas yang utama adalah subject, to be, subject is mr, kemudian verb ing. Kalau mau dibuat negatif, subject is mr, not, dan verb ing. Kemudian untuk past tense ini untuk menyatakan kegiatan yang telah lampau. Telah lampau ciri khasnya adalah dia menggunakan subject verb to. Verb to ini boleh regular dan irregular kalimatnya. Misalnya, we went to Spain in 2013. Kemudian, we visited Bali last week. Keterangan waktu yang bisa digunakan adalah yesterday, last week, kemudian last year. Atau kita juga menggunakan untuk dalam bentuk negatif subject, did, not, kemudian verb one. I didn't go to Spain last year. We didn't go to Spain last year. Past tense juga bisa menggunakan to be. To be-nya adalah was dan were. Kemudian kalimat kemudian boleh ditambah komplement. Komplementnya boleh adjective, adverb, atau kata benda. Dari ketiga tenses ini, tenses yang paling mudah untuk digunakan biasanya future tense, karena future tense ini dia tidak merubah kata kerja, hanya verb one saja, subject, will, kemudian verb one. Sedangkan kalimat past tense mungkin agak susah karena kita harus mengerti regular dan irregular verbs-nya. Present continuous tidak begitu sulit untuk membuat present continuous karena dia cuman subject, to be, kemudian verb ing. Itu saja insan edukasi yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini tentang 3 tenses, future tense, present continuous, dan past tense. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Terima kasih Miss Halimah, Miss Rebecca, and Mr. Ramon atas kehadirannya di studio kami dalam acara bimbingan belajar yang membahas materi bahasa Inggris. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Demikianlah pendengar Gema Edukasi, acara bimbingan belajar kita untuk hari ini bersama Miss Halimah dari SMKN 2 Bandar Lampung. Kami undur diri, namun kalian dapat mendengarkan kembali acara ini esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Saya Rahma dan kru Radio Gema Edukasi yang bertugas dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, berbagi ilmu untuk semua. Pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.